Gus Samsudin dianggap hina Rasulullah. Bos Fafan tantang adu ilmu gaib. Di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya, saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut Ustaz, nanti terjebak ke dalam. Ustaz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu Ustaz, antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ulama ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan. Yabi'una, dijualnya. Kepada siapa dijualnya? Min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribahan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Partai Islam, lambang Islam, kenapa menjual fatwa? Kenapa mendukung pemimpin kafir? Heran orang. Subuh nih jawabannya. Inilah dia hadisnya. Jangan heran saudaraku, Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lurus-lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya, saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut Ustaz, nanti terjebak ke dalam. Ustaz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu Ustaz, antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ulama harus mengerti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama, mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda ini. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itu lah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wow, pakai baju kaos, pakai airpod. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda ini penghuni neraka. Jadi tak berapa lama digulungnya airpodnya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf, ya udah tadi aku udah selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubah jangan tersinggung, bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat, dipakai tafsir. Saya sudah baca tafsir ini, sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan, ulama usul
Mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW, yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini, siapa yang mau beli pendapat ini, saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini saya sudah baca. Bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiampang, kemana air deras kesanalah dia pergi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Gus Samsudin dianggap hina Rasulullah. Bos Fafan tantang adu ilmu gaib. Pimpinan Padepokan Kelanceng Putih bernama Bos Fafan menantang Gus Samsudin untuk adu ilmu gaib. Hal itu merupakan respon atas pernyataan Gus Samsudin yang diduga menghina Rasulullah. Hal itu diketahui dalam unggahan akun TikTok @basriluanluan. Dalam video terlihat Bos Fafan ditemani oleh seorang pria. Pria tersebut kemudian menyampaikan jika Bos Fafan terusik dengan pernyataan Gus Samsudin. Bos Fafan buka suara ini soal ada manusia yang mengatakan bahwa Rasulullah katanya pernah melakukan kejelekan. Ada salah satu manusia yang merendahkan dan menghina Rasulullah. Rasulullah dituduh pernah melakukan kejelekan, ujarnya. Ia kemudian menunjukkan potongan video saat Gus Samsudin melontarkan pernyataan tersebut. Di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan. Masih ada kesalahan, ujar Gus Samsudin. Kalimat itu pun membuat geram Bos Fafan. Ia pun menantang Gus Samsudin untuk membuktikan pernyataannya tersebut. Kamu kok berani mengatakan, memfitnah Rasulullah? Apakah kamu melihat dengan mata sendiri kalau Rasulullah pernah melakukan kejelekan? Kalau kamu pernah melihat Rasulullah menampilkan kejelekan, tampilkan videonya, tegasnya. Menurutnya, Rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan meskipun hanya setetes air. Rasulullah kekasih Allah, selalu dijaga oleh Allah. Tidak ada ceritanya Rasulullah melakukan kejelekan. Gus Samsudin dianggap hina Rasulullah. Bos Fafan tantang adu ilmu gaib. Pimpinan Padepokan Kelanceng Putih bernama Bos Fafan menantang Gus Samsudin untuk adu ilmu gaib. Hal itu merupakan respon atas pernyataan Gus Samsudin yang diduga menghina Rasulullah. Hal itu diketahui dalam unggahan akun TikTok @basriluanluan. Dalam video terlihat Bos Fafan ditemani oleh seorang pria. Pria tersebut kemudian menyampaikan